Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus dan selamat berjumpa kembali dalam Inspirasi Rohani edisi hari Selasa 21 Desember 2021, pekan keempat masa Advent. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Lukas, bab 1 ayat 39 sampai dengan 45. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketakutan dapat membuat orang tanpa daya, lemah dan lunglai. Orang yang kaget atau shock juga bisa pingsan, lalu tiba-tiba tubuhnya lemas dan jatuh. Orang yang takut dapat pula gelap mata. Orang yang takut dapat pula bereaksi dengan ngawur, termasuk melawan atau berbuat nekat. Pokoknya, ketakutan adalah sebuah kondisi yang sangat tidak menguntungkan dan bahkan bisa berbahaya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketakutan dapat disebabkan oleh macam-macam faktor. Dari sisi teologi spiritual, ketakutan disebabkan oleh kurangnya keyakinan bahwa Tuhan telah hadir di tengah kita dan sebenarnya menyertai kita. Sebaliknya, kegembiraan dan sukacita yang terpancar di wajah kita aslinya adalah ungkapan kepercayaan betapa Tuhan sungguh menyertai kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seruan Nabi Zefanya pada bacaan pertama hari ini mengajak kita untuk tidak mudah takut. Janganlah takut, hai Sion, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu. Mengapa kita tidak boleh takut? Karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Reaksi yang betul karena menyadari kehadiran Tuhan yang di tengah-tengah kita tampak pada diri Elisabet dan Yohanes Pembaptis yang masih di dalam kandungannya. Ketika Maria mengunjungi Elisabet, Elisabet begitu berbahagia dan Yohanes bahkan melonjak dalam rahim Elisabet. Mereka menyaksikan betapa Sang Penebus telah hadir di tengah umatnya, yakni di dalam kandungan Maria. Nah, marilah kita lihat wajah dan roman muka kita. Apakah wajah kita sudah penuh aura sukacita atau aura serba takut? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, orang yang mengembangkan keutamaan lahir batin dan membahagiakannya untuk membangun kehidupan bersama adalah berkat bagi yang lain.
Maria mengunjungi Elisabet, artinya kabar baik, yaitu di dalam Tuhan Yesus yang masih dalam kandungan Maria telah datang menjumpai Elisabet, sehingga ketika ia mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Bahasa tubuh itu menjadi gambaran relasi mendatang antara Yohanes Pembaptis dan Yesus. Sebab orang percaya bahwa gerakan janin di dalam rahim mau berbicara tentang masa depannya. Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, sehingga ia berseru, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kata "diberkatilah" mengungkapkan karya Allah yang memberi berkat, sehingga Maria menjadi perempuan yang paling diberkati. Sumber dan sasaran berkat itu adalah yang dikandungnya. Sebab menurut konsep zaman dulu, anaklah yang menyebabkan seorang ibu dipandang terhormat. Dengan berkat itu, Maria dipandang sebagai wanita yang ambil bagian dalam pembebasan umat manusia lewat Sang Penebus yang dikandungnya. Oleh karena itu, jangan ikut-ikutan menolak Tuhan Yesus, tetapi sambutlah Dia dengan hati yang murni. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita pasti pernah mengalami masa-masa kritis. Misalnya, krisis keluarga, krisis moral, kepercayaan, perselisihan, studi, ekonomi, politik, sosial, dan berbagai krisis lainnya. Di saat seperti itu, kita merindukan solusi untuk pemulihan. Suatu pemulihan tentu membutuhkan sikap keterbukaan untuk mengakui kekurangan atau kelebihan, dan kemudian menerima masukan sebagai perbaikan. Maria menjadi pribadi pilihan Allah untuk melahirkan Yesus. Dalam pergumulannya, ia selalu berserah diri dan setia kepada Allah. Demikian juga Elisabet. Meskipun belum dikaruniai anak, ia tetap setia kepada suaminya dan juga kepada Allah. Kedua perempuan ini dapat menginspirasi kita untuk belajar rendah hati dan selalu setia kepada rencana Allah. Ketika harapan dan keinginan belum tercapai, janganlah putus asa. Karena sabda Tuhan mengatakan, "Berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakannya dari Tuhan akan terlaksana." Marilah berdoa. Allah sumber kebahagiaan, Engkau selalu membahagiakan kami dengan semua karunia yang kami terima dalam kehidupan kami, kesehatan, keluarga, pekerjaan, dan sahabat. Semuanya membantu kami untuk mengalami kasih-Mu, seperti kehadiran Maria membuat Elisabet berbahagia. Semoga kehadiran kami pun dapat membahagiakan setiap orang yang kami jumpai. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin.